Mohon perhatiannya sebentar. Bagi yang mempunyai kendaraan BG 1003 IX
perhatian pemilik kendaraan. Di tahun liturgi A. Pada hari ini, kita mengenangkan perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus bersama para rasul-Nya. Kita semua juga diundang oleh Tuhan untuk ambil bagian dalam perjamuan ini. Ini bukan undangan yang menyedihkan, melainkan suatu perjamuan yang menggembirakan. Karena dalam perjamuan ini, kita akan mengungkapkan rasa syukur atas pernyataan kasih Allah pada kita. Kita akan menikmati perjamuan sebagai tanda kesatuan kita dengan Tuhan. Kita juga akan mengenangkan ketika Tuhan Yesus membasuh kaki para rasul. Dengan membasuh kaki para rasul, Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa Ia datang tidak untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Kasih Tuhan begitu besar, sampai Ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Mohon perhatian untuk info berikut ini. Himbauan untuk seluruh umat Allah yang hadir di gereja ini, apabila terjadi hal yang tidak kita inginkan, misalnya kebakaran, bencana alam, tindak kejahatan di dalam dan atau di luar gereja, maka semua umat diminta untuk tetap tenang, membantu anak-anak dan lansia untuk berjalan menuju pintu terdekat dan keluar dengan tertib, mengikuti jalur evakuasi dan berkumpul di titik kumpul, yakni di halaman SD Saverius 3. Perayaan Ekaristi sore ini akan dipersembahkan oleh Romo Petrus Haryanto SCY, Kor dari lingkungan Santa Angela, tata laksana dari wilayah Santo Lukas. Marilah kita persiapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi dengan penuh syukur dan iman yang penuh pengharapan. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Umat dimohon untuk berdiri. Yesus
mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan perilakunya seperti manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama, agar dalam nama Yesus segala makhluk berlutut. Kristus telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan perilakunya seperti manusia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudari dan saudaraku, Hari Raya Kamis Putih merupakan perayaan kenangan perjamuan malam terakhir Yesus bersama dengan para murid-Nya. Perjamuan terakhir Yesus dengan para murid-Nya bukan perjamuan keputusasaan atau kesedihan, melainkan perjamuan yang penuh keakraban, penuh persaudaraan, dan penuh makna. Perjamuan ini menjadi simbol penyerahan hidupnya yang total. Tubuh dan darahnya diberikan demi keselamatan kita semua. Itulah Ekaristi Kudus, kenangan kurban salib Tuhan. Pemberian diri Yesus yang sehabis-habisnya dilambangkan pula dalam upacara pembasuhan kaki para rasul. Nanti kita akan kenangkan itu. Untuk menanggapi dan meneladan semua pengorbanan dan cinta Tuhan itu, kita semua diajak untuk memberikan pelayanan satu dengan yang lainnya, yaitu rela melayani dengan kasih dan cinta yang besar.
Sumber kekuatan akan senantiasa ditemukan saat kita merayakan perjamuan Tuhan dalam Ekaristi. Mari kita hening sejenak mengawal Ekaristi ini dengan mohon ampun di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Sang Sumber Belas Kasih itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Damai di bumi dan damai di bumi, orang yang berkenan
Marilah berdoa. Mari kita bersyukur atas penderian Ekaristi yang diwariskan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yang terus bisa kita kenangkan setiap kita merayakan Ekaristi. Dan Ekaristi hanya bisa dipersembahkan oleh para imam. Maka mari kita juga bawa dalam doa untuk para imam, agar mereka sungguh-sungguh dikuduskan, diampuni segala dosa dan kelemahan mereka. Kita satukan dengan doa gereja. Allah Bapa yang Maha Pengasih, pada malam hari menjelang sengsaranya, Putra-Mu mempercayakan perjamuan Ekaristi kepada kami sebagai lambang cinta kasih dan kenangan akan kurban salibnya. Semoga kami dapat menimba kekuatan dari misteri luhur ini untuk mewujudkan kasih dalam hidup kami sehari-hari, serta diperkenankan menikmati buah-buah penebusannya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus memakan daging yang dipanggang. Daging panggangan itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan, segala kebaikannya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti. Dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu.
demikian juga kamu harus saling mengasihi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jika aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukannya seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudaraku, ibu bapak, orang muda dan anak-anakku sekalian, selamat sore. Selamat sore. Semua diputihkan.
Saya tak tahu kenapa harus putih, apakah karena ini Kamis putih. Saudari dan saudaraku, sebuah lilin sedang bernyala di dalam ruangan yang gelap. Lilin itu memberikan terangnya sehingga semua orang yang ada di situ bisa saling melihat, saling memandang, baik sesamanya maupun apapun yang ada di sekitar situ. Tetapi semakin lama ia menyala, lilin itu semakin berkurang. Bahkan lilin itu semakin habis. Seseorang berkata, sayang sekali lilin itu pelan-pelan akan habis. Tapi orang lain menjawab, justru itulah arti keberadaannya. Ia habis karena memberi terang. Lilin tidak kehilangan makna ketika dirinya habis. Justru disitulah ia menemukan makna memberikan diri sampai tuntas. Saudari dan saudaraku, pada petang hari ini atau sore hari ini, kita diundang oleh Tuhan untuk memasuki misteri yang amat dalam. Kasih yang memberi diri sampai tuntas, itu yang menjadi kunci permenungan kita. Benang merah dari 3 bacaan yang tadi kita baca, kita dengarkan, rasa-rasanya memiliki suatu pergerakan yang sama dari 3 hal. Pengorbanan, perjamuan, dan pelayanan. Pengorbanan persis di sana ada pergerakan. Situasi Paskah Yahudi pada Perjanjian Lama, dan di sana diindikasikan kepada kita tentang pembebasan. Lalu menuju ke sebuah perjamuan, yaitu Ekaristi, di mana di sana menyingkapkan tentang pemberian diri. Dan dari situ menuju kepada sebuah kasih yang sangat konkret, yaitu pelayanan. Saudari dan saudaraku, kita harus mengakui bahwa tidak ada Ekaristi tanpa pengorbanan. Tidak ada iman tanpa pelayanan, dan tidak ada kasih tanpa kerendahan hati. Dan ini terangkum dari 3 kata tadi, pengorbanan, perjamuan, dan pelayanan. Dan ini kita bisa baca, kita temukan di dalam sabda yang tadi kita telah dengarkan. Pengorbanan, tadi dalam bacaan pertama, kita melihat bagaimana bangsa Israel saat itu hidup dalam sebuah penderitaan, perbudakan di tanah Mesir. Mereka tidak berdaya, mereka tidak punya kekuatan untuk membebaskan belenggu dari penindasan itu sendiri. Tetapi dalam situasi seperti itu, kita melihat tadi, kita mendengar tadi bagaimana Tuhan justru bertindak. Tuhan memerintahkan mereka untuk menyembelih anak domba, mengoleskan darahnya pada pintu, dan makan dengan sikap siap berangkat. Siap berangkat, pinggang berikat, kasut pada kaki, tongkat di tangan. Saudari dan saudaraku, kalau kita kembali kepada diri kita masing-masing, kita pun sering sebetulnya mengalami perbudakan. Perbudakan yang seperti apa? Hidup dalam dosa, diperbudak oleh dosa. Kita tidak taat kepada pasangan, kepada orang tua, kepada pimpinan, tetapi kepada dosa kita tunduk. Persis di sana kita sedang dalam perbudakan. Perbudakan dalam hal kebiasaan buruk. Kita seringkali juga sulit untuk keluar dari kebiasaan buruk kita. Rasa takut, dan lebih-lebih adalah luka batin kita. Itulah perbudakan yang seringkali mengekang hidup kita. Lalu Tuhan tidak tinggal diam dalam situasi seperti itu. Meskipun kita merasa sulit melepaskan diri dari perbudakan, Ia datang untuk membebaskan. Dan awal pembebasan itu dimulai dari anak domba Paskah yang tadi harus disembelih, darahnya dioleskan, dan dagingnya harus dimakan.
persis di sana mau menggambarkan bagaimana pemberian diri Kristus itu sendiri, kurban diri Kristus itu sendiri. Jika dahulu darah anak domba menyelamatkan mereka dari kematian jasmani, maka darah Kristus menyelamatkan kita dari kematian karena dosa. Jadi dosa bukan hanya membelenggu kita, memperbudak kita, tetapi membunuh kita. Maka kalau dalam perjanjian lama hukuman dosa itu adalah kematian, kematian yang dimaksud adalah kita tidak bisa melihat, menggayuh rahmat Tuhan itu sendiri. Maka Kamis Putih yang kita peringati pada sore hari ini mengingatkan kita di saat dunia mulai membalas luka dengan luka, Yesus karena kurban dirinya itu, mengorbankan hidupnya itu, Yesus justru membalas pengkhianatan bahkan maut dengan cintanya yang besar, dengan pengampunannya, dengan belas kasih dan kerahimannya. Ini satu hal tentang pengorbanan. Lalu yang kedua tentang perjamuan. Tadi kita mendengarkan bagaimana Paulus mengingatkan kembali apa yang dilakukan Yesus pada malam perjamuan terakhir. Inilah tubuhku, inilah darahku. Yesus tidak berkata, inilah lambangku, ataulah inilah simbolku. Tidak, tetapi ia berkata, inilah tubuhku. Artinya apa? Ia sungguh-sungguh memberikan dirinya, seluruh hidupnya. Yesus tidak hanya berbincang tentang kasih. Tidak, ia menjadi kasih itu sendiri. Dengan demikian bahwa Ekaristi bukan sekedar kenangan. Kalau dari sudut pandang lain kita melihat bahwa Ekaristi itu pengenangan kurban Kristus, maka kita diajak masuk lebih mendalam. Ekaristi bukan sekedar kenangan, tetapi kehadiran real cinta Tuhan itu sendiri. Perjamuan yang menguatkan, kurban yang menyelamatkan. Oleh karena itu setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mengingat Yesus dan mengalami kembali kasih-Nya yang tuntas, yang total itu. Lalu yang terakhir adalah tentang pelayanan. Tadi dalam kisah Injil, dalam perikop bacaan Injil, yang sangat mengejutkan adalah tindakan Yesus Sang Guru dan Tuhan yang menanggalkan jubahnya lalu membasuh kaki murid-muridnya. Mengapa ini mengejutkan? Karena konteksnya itu adalah makan malam, makan bersama, perjamuan, situasi keakraban penuh persahabatan, penuh persaudaraan. Tetapi tiba-tiba Yesus sebagai Sang Guru itu menanggalkan jubahnya, membasuh kaki para murid. Ini begitu mengejutkan. Ini pekerjaan seorang hamba. Maka bagi Yesus mau mengatakan kepada kita, Ekaristi atau perjamuan tidak bisa dipisahkan dari yang namanya pelayanan itu sendiri. Yang kita terima harus menjadi kasih yang harus kita bagikan. Ekaristi yang kita rayakan, yang kita terima, kita sambut, harus menjadi kasih yang kita bagikan. Tidak berarti ketika sambut komuni, terus nanti dibawa ke belakang, dipecah jadi dua, dikasihkan anaknya. Bukan itu. Tetapi rahmat Tuhan yang saya terima karena Tuhan membagikan hidupnya itu harus saya bagikan kepada orang lain juga. Cinta yang saya alami itu. Maka Yesus tadi mengatakan, aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, kepada kalian. Teladan untuk saling berbagi itu. Kita melihat bahwa Tuhan dalam pembasuhan kaki, ia berlutut di hadapan manusia. Tangan yang sama yang menciptakan dunia kini membasuh kaki para murid. Saudari dan saudaraku, persis di sana adalah gambaran kasih yang sejati itu. Membungkuk, menyentuh dan melayani. Maka membasuh kaki mengusung makna yang begitu real, begitu konkret. Membasuh kaki berarti mau mengampuni. Ada sebuah
kisah pembasuhan di sebuah paroki, itu romonya tidak membasuh semuanya. Yang dibasuh satu, lalu suruh membasuh satu dengan yang lainnya. Bukan pertama-tama simbol membasuhnya, tetapi pembasuhan adalah pengampunan. Tidak berarti nanti pulang terus, tadi Romo membasuhku, sekarang yuk kalian tak basuh. Bukan itu. Tetapi siapkah saya mengampuni? Siapkah saya memaafkan? Membasuh kaki berarti melayani tanpa pamrih, tanpa pilih kasih. Membasuh kaki berarti mau turun dari ego, keakuan dan kesombongan. Membasuh kaki berarti mau hadir bagi mereka yang lemah dan membutuhkan. Sekali lagi Yesus mengatakan, berbuatlah sama seperti aku perbuat. Itulah yang diwariskan. Saudari dan saudaraku, sebagai konklusi atau penutup permenungan ini, setidaknya saya hendak menyampaikan 3 poin kecil dari apa yang mau kita bawa pulang dari Kamis Putih ini. Yang pertama, kita diajak untuk sungguh-sungguh mengamini bahwa hidup kita ini adalah anugerah yang harus dibagikan. Sekali lagi, hidupku ini adalah anugerah atau rahmat yang harus kubagikan. Seperti Yesus yang memberikan tubuh dan darahnya, kita dipanggil untuk membagikan perhatian, waktu, pengorbanan, dan seterusnya. Lalu yang kedua, Ekaristi harus berbuah dalam tindakan. Ekaristi yang harus dibagikan artinya Ekaristi harus berbuah dalam perilaku dan tindakan kita. Tidak cukup rajin ke gereja, ikut perayaan Ekaristi. Tetapi apakah aku lebih sabar? Seperti Tuhan yang berbagi hidup bagi yang lainnya. Apakah aku mempunyai keberanian mengampuni? Apakah aku punya kerelaan melayani? Itulah buah-buah dari Ekaristi di dalam tindakan kita. Dan yang terakhir, kerendahan hati menjadi jalan salib atau jalan kasih yang sejati. Membasuh kaki berarti berani mengampuni, berani merendahkan diri, melayani tanpa pamrih, dan mengasihi tanpa pilih kasih. Semoga berkat Tuhan menyertai niat-niat baik kita. Amin.
membasuh kaki murid-muridnya. Sesudah membasuh kaki murid-muridnya, Yesus berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah Kuperbuat kepadamu?" Jika aku, Tuhan dan Gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Saudari dan saudaraku, mari kita bangkit berdiri. Kita lanjutkan dengan doa umat. Dengan membasuh kaki para murid-Nya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani, saling mencintai. Maka marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Sri Paus dan uskup kami, serta para imam dapat melakukan tugas penggembalaan mereka dengan rendah hati, seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang menderita, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para murid-Nya menggugah setiap orang untuk terlibat memberikan pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga kami semua pada hari ini memperbaharui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kami masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kami terpancar pula dalam kehidupan masyarakat. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak
untuk memanjatkan doa-doa kita di dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih, dengarkanlah doa-doa kami. Semoga kami belajar sabar, rela berkorban bagi sesama seperti Yesus Kristus Putramu. Sebab Engkaulah Allah kami kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, perkenankanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas karena setiap kali kenangkan akan kurban ini dirayakan, terlaksanalah karya penebusan kami dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika mengadakan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai anak domba yang tak bernoda dan sebagai kurban pujian sempurna yang berkenan kepadamu. Kurban salib yang membawa keselamatan itu kami kenangkan untuk selama-lamanya. Dalam perayaan suci ini, umat kudus-Mu dikuatkan dan disucikan, supaya bangsa manusia yang mendiami satu bumi ini diterangi oleh iman dan disentosakan oleh suatu ikatan cinta kasih. Maka kami pun mengalami bagian dalam perjamuan agung ini, supaya memperoleh kasih karunia-Mu yang menjadikan kami manusia baru. Dan bersama semua penghuni surga, kami mewartakan keagungan-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini,
yang kami persembahkan kepadamu pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun, dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, dan para penjaga iman yang benar, katolik, dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu, dan akan semua orang yang berhimpun di sini yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, yang Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci saat Tuhan Yesus Kristus diserahkan bagi kami. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, dan semua orang kudus-Mu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluarga-Mu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluarga-Mu yang kami persembahkan kepadamu pada hari ini, saat Tuhan kami Yesus Kristus menyerahkan kepada murid-murid-Nya misteri tubuh dan darah-Nya untuk dirayakan. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan kepadamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada sehari sebelum menderita demi keselamatan kami dan semua orang, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia, sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami.
Maka Tuhan, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaan yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agung-Mu. Kami mohon kepadamu Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus, membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu, dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan, supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, tenang, dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Juga bagi kami, hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, dengan pengantaraan Dia Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama berdoa. Surga dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah
Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus semuanya. Saudari dan saudaraku, pandanglah. Inilah Yesus Kristus yang menjadi sumber dan jaminan hidup kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Saudari dan saudaraku, kita akan lanjutkan dengan prosesi sakramen yang Maha Kudus. Sakramen Maha Kudus akan diarak dari altar ini, lalu ke sayap kiri, lalu ke tengah, lalu sampai dengan ke situ, balik lagi ke sini. Setiap nanti berhenti, umat memberikan penghormatan yang mendalam sebagai bentuk hormat kita kepada sakramen tubuh dan darah Tuhan ini.
Saudari dan saudaraku, mari kita sejenak untuk menundukkan hati kita di hadapan sakramen yang Maha Kudus. Dia yang memasuki keheningan Getsemani, bergulat akan dirinya sebagai putra Allah, bergulat dengan kemanusiaannya yang ditarik sangat dalam kepada ketaatan kepada kehendak Bapanya. Semua hendak mengajarkan kepada kita bahwa kehendak pribadi kita akan sungguh-sungguh mengungkung kita, tetap diam bahkan jatuh terkulai manakala tidak muncul ketaatan itu. Maka bersama dengan Yesus yang bergulat dengan situasi yang tidak mudah akan hidup, akan ketaatannya kepada kehendak Allah, tetapi juga maut, di mana dia sudah mengetahuinya. Saudari dan saudaraku, ikutlah di dalam keheningan bersama dengan Tuhan di Getsemani, agar meski kita di dalam ketidakmampuan untuk berharap, ketidakmampuan untuk bertahan, Tuhan terus menarik kita. Cintanya lebih agung daripada dosa dan kesalahan kita. Semoga saat-saat hening ini menghantar kita untuk sungguh-sungguh bersatu di dalam pergulatan Tuhan Yesus, dan akhirnya juga sampai kepada ketaatan kepada kehendak Bapanya itu.
Tuhan.